Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Bami Rizky dengan NIM 24 111 9 10 21. Izin menjelaskan Pak, hasil tugas yang telah saya kerjakan yaitu tugas perancangan struktur jembatan. Langsung saja. Pada bagian bab 1 pendahuluan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini dapat berupa jalan lain dan perkembangan transportasi yang semakin erat kaitannya dengan pembangunan, baik berupa pembangunan jalan maupun jembatan yang berfungsi untuk memperlancar arus kendaraan sehingga tercipta efisiensi waktu dalam beraktivitas. Dan di sini juga ada maksud dan tujuan, rumusan masalah dan batasan masalah. Langsung ke bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada definisi jembatan. Terdapat perencanaan abutmen jembatan yang di dalamnya yaitu ada perhitungan pembebanan, beban hidup, beban mati tambahan, beban angin, beban pejalan kaki, gaya rem atau faktor beban dan kombinasi pembebanan. Langsung saja ke bab 3 yaitu kriteria desain jembatan. Yang pertama, data perencanaan jembatan yaitu panjang bentang 50 meter, tinggi 5 meter, FY 250 MPa, FU 410 MPa. Di sini FY dan FU itu untuk jenis baja BJ41. Untuk tebal platnya 20 cm, tebal aspal plus overlay 5 cm, tebal genangan air hujan 5 cm, trotoar 0,3, tebal plat lantai 0,3 meter, lebar bentang 9 meter, lebar jalan 7 meter, lebar trotoar 2 meter, masing-masing 1 meter. Untuk FC framing yaitu 30 MPa dan beam spacingnya 5 meter, dan untuk jenis bajanya yaitu BJ41. Langsung ke pemodelan SAP 2000. Yang pertama yaitu memodelkan jembatan dengan bentang 50 meter. Di sini pada halaman new model tugas yang saya kerjakan yaitu memilih 2D truss, tapi bisa juga menggunakan grid only. Tetapi yang saya kerjakan di sini menggunakan 2D truss untuk penggambarannya. Setelah memasukkan angkanya 50 meter, untuk tampilan selanjutnya yaitu seperti gambar ini di layar. Untuk langkah kedua yaitu setelah dimodelkan, buat profil menampang dengan cara klik define, lalu ke section properties, lalu pilih frame section, terus pilih properties menggunakan style dan pilih profile wide. Dan ini tampilan add frame section properties. Dan untuk foto sebelah kiri yaitu profil yang telah saya buat, dan untuk foto sebelah kanan yaitu memasukkan memasukkan dimensi si profil frame-nya. Untuk selanjutnya yaitu memodelkan jenis define materialnya, yaitu pada menu assign, lalu ke frame, lalu pilih frame section dan pilih profil yang dibuat. Selanjutnya membuat area section untuk lantai dasar jembatan dengan menggunakan plat 300. Dan ini tampilan untuk area sectionnya. Selanjutnya untuk model jembatan menggunakan SAP 2000, setelah memasukkan dan penggambaran menggunakan SAP 2000, ini hasilnya. Tetapi belum ini gambarnya belum dimasukkan untuk pembebanannya. Selanjutnya memberikan pembebanan pada menu define load fathom dengan memasukkan live load, super dead load dan dead load. Dan di sini untuk menu define load fathomnya, di sini ada MA yaitu beban mati tambahan, untuk TD itu beban lajur, untuk TT itu beban truk, dan TP beban pejalan kaki.
Lalu memasukkan beban kombinasi pada menu define, lalu define load combination. Dan di sini terdapat 4, yaitu layan 1 TD, layan 1 TT, layan 1 TD, dan layan 1 TP. Kemudian membuat assign atau define group names guna untuk membagi tiap frame-nya. Di sini ada bottom chord, ada cross girder, ada diagonal, ada lantai, ada top bracing, ada top chord. Lalu ke beban permanen, di sini ada beban mati tambahan, yaitu ada aspal 1 lapis ditambah 1 dikali overlay, yaitu dengan hasil 0,22 dan dimasukkan pada area uniform load. Dan masukkan pada bagian load, dan untuk load fathom name-nya yaitu pilih MA, dan untuk optionnya pilih refresh, lalu oke. Lalu akan muncul angka pada lantai pada gambar di bawah ini. Untuk beban mati tambahan atau trotoar dan railing, yaitu trotoar beton dengan tebal 0,3 meter, yaitu 0,3 dikali 1 dikali 5 meter dikali 2,2 dengan hasil 3,3. Dan untuk railing pipa baris dengan hasil 0,1. Dan di sini untuk trotoar betonnya dimasukkan pada join force dengan force global Z 3,3. Lalu oke. Untuk beban lalu lintas, yang pertama yaitu beban lajur D, dan ini menu tampilan area uniform load-nya. Untuk pilih load fathom name TD untuk beban lajurnya, lalu nya 0,72, chord systemnya global, directionnya gravity, dan ininya refresh. Untuk unitnya menggunakan Newton mm. Lalu oke, lalu akan muncul pada gambar. Dan untuk 0,72 pada yang di atas, yaitu beban lajur D, yaitu 9 dikali 0,5 ditambah 15 per 50, didapat hasilnya 7,2 kPa, dikonversi ke ton menjadi 0,72 ton per meter persegi. Untuk beban garis terpusat, dikarenakan ini bentangnya 50 meter, maka didapat FBD-nya 40%, yaitu beban garis terpusatnya dengan hasil perkalian seperti ini didapat yaitu 8,6 kN per meter persegi, dikonversi ke ton menjadi 6,86 ton per meter persegi. Yang kedua untuk beban truk atau T, yaitu dengan hasil 65 dengan angka perkalian seperti ini. Lalu memasukkan beban roda depan terlebih dahulu, diambil pada grid G, lalu dimasukkan nilai frame point load-nya yaitu 3,25. Dan ini untuk menu frame point load-nya. Lalu jangan lupa load fathom name-nya, yaitu untuk beban truknya. Lalu masukkan distance untuk load-nya tadi 3,25. Untuk optionnya refresh, lalu oke. Lalu akan muncul pada gambar seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga yaitu beban pejalan kaki atau TP. Beban pejalan kaki dengan hasil 2,5, dan ini menu untuk join force-nya. Jangan lupa memilih load fathom name-nya yaitu TP, dan masukkan angkanya pada bagian force global Z, lalu oke. Dan untuk pembagian meshing atau pembagian elemen pada plat lantai, kurang jelas ya, ini adalah menu assign automatic area mesh, dan pilih pada pilihan kedua yaitu mesh area into this number object. Selanjutnya untuk release frame diagonal, bebanan di ujung batang tidak dibebankan momen, akan tetapi momen ditimpakan pada yang tidak dirilis untuk lebih efisienkan rangka yang dikorbankan baik di atas
maupun di bawah lebih besar. Dan ini untuk tampilan 3D-nya. Kemudian lanjut ke tahap meran gambar. Klik tombol run pada bagian menu toolbar pada SAP 2000, lalu pilih run now. Lalu tunggu beberapa saat dan hasil runnya seperti ini. Kemudian masuk ke dalam tahap pengecekan struktur, yaitu masuk kepada assign, lalu ke frame dan frame section untuk gambar halaman frame sectionnya seperti gambar berikut ini. Setelah semua frame dimasukkan fotografianya, lalu masuk ke desain atau still frame, desain, dan pilih start design untuk dilakukan pengecekan struktur dan hasilnya yaitu pada gambar di bawah ini. Didapat hasil pengecekan struktur yaitu masih banyak frame yang berwarna merah, yang berarti profil tersebut tidak layak digunakan atau berbahaya kalau digunakan. Maka digunakan trial and error sampai profilnya itu dikatakan layak, yaitu dengan warna biru atau hijau. Dan untuk hasil trial and errornya seperti gambar di bawah ini. Saya akan sedikit menjelaskan cara men-trial and error pada gambar SAP 2000. Ini adalah tampilan menu SAP 2000 sebelum di trial and error. Kita run terlebih dahulu, run now, terus pilih design, still frame design, dan start design. Dan ini kondisi yang sudah di trial and error. Coba kita buat sebelum di trial and error. Dan di sini menggunakan W21 kali 300 dan kita coba kita blok si gambarnya, masuk ke assign, lalu ke frame section, pilih saja yang mana akan contohkan terlebih dahulu file yang tidak layak digunakan, langsung masuk ke run all. Kita perlu display design, start design. Dan ini ada beberapa yang berwarna biru, dikatakan biru itu dari 0 sampai 0,50, dan di sini yaitu nilainya 0,069. Berarti di angka 0,00 sampai 0,50. Berarti baik digunakan, atau jika pada gambar berwarna biru seperti ini, jika warna merah ini yaitu dan hasil dengan hasil 1,112. Berarti lebih dari 1 itu berwarna merah dan tidak layak digunakan. Untuk trial and errornya, blok dulu semua gambarnya, lalu masuk ke assign. Ini belum bisa diklik assign-nya dikarenakan gemboknya belum dibuka. Masuk assign, pilih frame section, lalu hasil trial and error saya yaitu menggunakan W21 300. Lalu ke design, still, mau dulu. Ini sedikit penjelasan untuk trial and error pada gambar SAP 2000, dan ini dikatakan layak dan baik untuk profil digunakan karena
eh, untuk penggambarannya di sini yaitu berwarna biru, karena berwarna biru atau hijau masih layak digunakan atau tidak berbahaya jika apabila digunakan gitu. Tidak seperti jika gambarnya berwarna merah atau warna orange. Ini ke laporan, langsung ke bab 4 kesimpulan. Kesimpulan, jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini dapat berupa jalan lain. Perkembangan transportasi yang semakin erat kaitannya dengan pembangunan, baik berupa pembangunan jalan maupun jembatan yang berfungsi untuk memperlancar arus kendaraan sehingga tercipta efisiensi waktu dalam beraktivitas. Dan ini tadi untuk hasil trial and errornya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Pak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.